You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Ini adalah saat yang tepat untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
up? How's everything? How are you? Masih inget KL kan? Remember lah ya kan. KL kan memorable banget ya gak sih? But anyway, aku mau untuk kalian tetap stay safe. Terus pakai maskernya, rajin-rajin pakai masker. Bahkan cuci tangannya setelah kalian dari mana atau sebelum kalian dari mana, kalian harus tetap rajin-rajin cuci tangan. Pokoknya harus stay safe lah di masa-masa kayak gini ya. Dan aku juga encourage kalian untuk tetap praying for this nation, okay? So, before we start, let's just pray. Father, in the name of Jesus, thank you for today. Thank you for your time. Thank you for giving us time to kita bisa bahas Tuhan mengenai firman yang Engkau Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan bahwa apapun Tuhan yang terjadi sampai saat ini Tuhan, entah itu the good and bad, we believe that you provide, Lord God. Dan kami juga mengucap syukur atas kesehatan keluarga kami sehat-sehat, bahkan sampai hari ini kami masih bisa tetap aman Tuhan, itu semua karena kemurahan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima Tuhan firman-Mu, dan kiranya Engkau bisa mentranslate Tuhan lewat Roh Kudus-Mu supaya kami benar-benar bisa menangkap your message today. In Jesus' name I pray, Amen. Nah, jadi judul kita pada pagi hari ini adalah Mammon atau Tuhan. Nah, ayo pilih mana? Gambarnya duit lagi. Kenapa ya bisa duit? Mari kita cari tahu. Nah, sebelum kita mulai nih, aku pengen nanya dulu sama kalian. Which one yang kalian pilih? Jadi orang yang cinta Tuhan dengan uang banyak, atau jadi orang yang cinta Tuhan dengan uang sedikit? Ayo. Atau sebaliknya, jadi orang yang cinta Tuhan tapi uangnya sedikit, atau orang yang gak cinta Tuhan sama sekali tapi uangnya banyak. Takut dosa kan kalau milih uangnya banyak. Terus nanti kalau misalnya milih uang sedikit, ya gak bisa belanja apa-apa. Nah, gimana tuh? Bingung kan lu jawabnya gimana? Insecure kan lo? But anyway, ada nih juga di firman Tuhan dikatakan seperti ini. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Kenapa ya? Padahal we need money in every day of our lives, ya kan? We need money to buy food, we need money to stay alive gitu. But well, let's find out more bareng-bareng, okay? Dan dulu nih ada teori bilang gini. Kalau ikut Tuhan, berkat lo bakal melimpah. Terus ada juga yang bilang kayak gini. Kalau kamu melayani Tuhan, atau kamu melayani di gereja, atau kamu ikut-ikut gereja, kamu akan dapat uang. Atau kayak kita sebutnya, kamu bakal dapat upah. Nah terus pas kita lakuin, gak dapet. Terus endingnya, girl bye. Kita ninggalin aja tuh si Tuhan Yesusnya. Karena kita udah gak dapat apa yang kita mau. Ya itu kayak ibaratnya sama aja kayak, ya misalnya kita ini kan konteksnya kita suka uang kan, kita suka something yang kita tahu kayak we can buy something from this gitu. Nah kalau kita nggak dapat bagiannya kita, pasti kita kesel dong, ya kan? Dan dengan posisi everybody loves money, ya nggak sih? Terus ada juga yang bilang kayak gini, money can't buy happiness. Sedangkan kalau kamu punya uang and you can buy your own Jeko Donuts atau McDonald's, happy nggak? Happy lah. Terus kalian punya uang, terus kalian bisa beli iPhone baru, kalian bisa beli ROG, terus kalian juga bisa beli diamond sama uang kalian sendiri, kalian happy nggak? Walaupun kalian nggak mandi, tapi kalian cuma nge-gaming doang, karena kalian punya uang buat beli kuota, happy nggak? Happy lah. Serem banget nggak sih? So, quote yang dibilang money can't buy happiness tuh belum tentu. Nah, inilah yang dikatakan mammon. Mammon itu gak hanya berupa uang loh. Even moments atau times yang replacing God's place in your heart and mind, itu juga bisa dikatakan mammon. Contoh misalnya, too much gaming,
too much YouTubing, nonton YouTube, too much TikTok, bahkan scrolling Instagram pun itu juga mamon. Pokoknya anything yang bisa replace God's time in your life dengan hal-hal yang kamu sukain atau momen-momen yang kamu sukain, kalau kamu replace God's place, itu udah jelas-jelas namanya mamon. Catat tuh baik-baik, mamon. So, aku mau repeat lagi, okay? Anything that replace God from your heart and mind is mammon. Say with me, mammon. Kalian catat ini baik-baik ya. Anything that replace God from your heart and mind is called mammon. So, cinta akan uang, ya, the love of money. Kalian suka banget sama uang lebih dari apapun, atau kayak uang itu bikin kalian jadi lupa sama Tuhan, ya. That's cinta akan uang ya. Cinta akan uang itu bisa menyebabkan korupsi, juga bisa menyebabkan pertengkaran ortunya kalian gara-gara kalian minta kuota TikToknya atau kotak IG, ya. Terus bisa juga menyebabkan kebohongan, ya, dengan kalian bilang Ma, aku mau uang jajan untuk keperluan, untuk bisa makan, ternyata kalian belinya diamond. Terus juga gara-gara cinta akan uang, kalian juga bisa saling menusuk satu sama lain dengan teman kalian sendiri. Kayak misalnya contoh, karena temenmu nggak punya uang, jadi kamu nggak mau ketemenan, gitu. Atau kayak kalian tahu teman kalian selalu minta uang di kalian, jadi kalian nggak mau temenan lagi. Nah, biasanya tuh seperti itu. So love of money cause so many distractions. Jadi di firman Tuhan juga dikatakan bahwa berikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya, dan berikan juga kepada negara apa yang menjadi bagiannya. Ini adalah perintah Tuhan yang paling Tuhan tegaskan, bahwa seberapapun uangnya kalian yang kalian dapat, tapi at least kalian harus tetap berikan kepada Tuhan dengan bagiannya Tuhan, yaitu apa? Persembahan. Oke? Dan juga berikan juga kepada negara apa menjadi bagiannya. Contoh misalnya bayar pajak, ya, tapi itu jauh. Tapi intinya gini, jangan sampai because our love of money, jadi kita jadi lupa sama God's rules, kita jadi lupa sama priority kita in life. Nah, ini maksudnya Tuhan. Jadi apa yang menjadi bagiannya Tuhan, apa yang menjadi bagiannya orang lain, atau apa yang menjadi bagiannya negara, itu kita juga harus tetap sisihkan. Karena uang yang kita punya itu juga dari Tuhan. So, mari kita coba sama-sama renungkan ya. What is actually God expect from us toward these days? Toward pandemi kayak gini itu sebenarnya Tuhan tuh expect apa sih dari kita? Nah, yang pertama adalah Tuhan inginkan hati yang penuh pengabdian. Ada yang dikatakan di firman bahwa tak seorang pun mengabdi pada Tuhan, mengabdi pada dua Tuhan, sebab ia akan membenci yang satu lainnya. Pernyataan ini memang sudah ada guys dari zaman dahulu, bahwa tidak akan ada orang yang bisa menyembah dua Tuhan. Karena pasti kita akan merasa dikecewakan entah itu oleh salah satunya. Dan ending-endingnya apa? Mostly orang-orang tinggalkan. Kenapa? Ya karena pertama, dia worship so many gods atau worship two gods sekalipun. Dia mengabdi kepada dua hal. Jadinya apa? Ending-endingnya ya pasti akan dikecewakan, terus meninggalkan. Ya itu udah kelihatan banget gitu. Tidak akan ada yang namanya pegangan hidup. Nah, di sini Tuhan mau kita untuk kita punya hati seperti hati pelayan. Why? Because it's the reason why God expects this from us. Untuk tetap punya heart of servant. Supaya kita tuh benar-benar bisa nunjukin bahwa we cannot live without Him. Hanya karena Tuhan. Makanya kita tuh selalu terpenuhi sampai hari ini. Not because of money, not because of the situation, but it's because of God. Poin yang kedua,
Tuhan inginkan kita untuk terus punya hati yang setia. Nah, apa nih maksudnya? Oke, kita balik lagi ya di firman yang pertama. Firman Matius 6 ayat 24 bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dua tuan. Ya seperti tadi KL bilang bahwa kita nggak bisa worship kepada dua tuan, atau kita nggak bisa serve kepada dua Tuhan. Nah, di poin yang kedua dibilang Tuhan inginkan kita punya hati yang setia. Berarti apa? Berarti Tuhan juga expect kita untuk tetap setia kepada Dia, tetap setia menunggu janji-janjinya Tuhan. Kenapa di firman Tuhan bilang bahwa tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan? Kenapa sih ada di firman Tuhan bilang kayak gitu? Ya karena Tuhan expect kita untuk tetap setia kepada Tuhan gitu. Maksudnya karena Tuhan always provide everything that we need. He always provide everything that He has promised to us. Dia selalu memberikan kemurahan dan berkat-berkat Dia. Tuhan juga expect something dari kita, bahwa kita harus tetap stay faithful di dalam Tuhan. Di sini aku atau bahkan kakak-kakak yang lain mengencourage kalian untuk kalian tetap setia sama Tuhan. Hal kecil aja, kalian selalu baca firman setiap hari, rajin WPDA, kalian terus cari mukanya Tuhan. Kenapa begitu? Karena pada saat kita belajar untuk setia kepadanya, dengan cara menggunakan setiap hal yang Tuhan udah kasih ke kita, dengan cara kita bisa treat well money yang Tuhan kasih ke kita, dengan cara kita bisa treat well blessings, kita bisa benar-benar pakai dengan bijak. Dengan semua hal yang Tuhan sudah kasih ke kita, kalau kita bisa treat it well, kita bisa gunakan dengan bijak, itu juga akan menjadi salah satu contoh untuk kita bisa terus respect sama Tuhan. Kita terus setia, stick untuk worship God instead of anything else that is trying to replace His time with us. Pokoknya ingat aja, Tuhan adalah janji itu. Tuhan selalu menepati janjinya Dia. So please, aku encourage kalian semua untuk kalian tetap beriman, kalian tetap stay faithful on Him. Sekarang KL mau nanya, apa iya uang itu bisa terus stay di dompet kalian? Apa iya itu uang kita nggak pakai untuk kita makan tiap hari? Kan enggak kan? Nah, begitu dah maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan minta kita untuk tetap setia kepada Dia? Karena Tuhan tahu bahwa money or things yang kita suka itu don't last, but God always forever with us. His promises last forever. Intinya teman-teman, God's love never change. Tuhan Yesus itu sendiri pun gak pernah sama sekali berubah. He stay. Money can't stay, yet He stay. He stay in loving us. He stay in being patient. Dia juga stay on forgiving us with all our sins. So, KL mendorong kalian untuk choose God over everything. Alright? Prioritize God first. Nah, sekarang kita mau masuk ke ujung sesi, yaitu testimoni KL. So, kalau mau cerita nih sedikit aja ya. Selama masa pandemi ini, KL itu no job sama sekali selama 4 bulan awal pas masa corona. Sama sekali kalian nggak ada kerjaan. Jadi apa yang terjadi? Ya KL disenggol dikit sama papa KL sensitif, marah-marah, pokoknya stres lah. Itu kenapa? Karena tanpa disadari bahwa KL tuh stres karena KL nggak ada savings, KL nggak ada uang. Pokoknya KL stres lah. KL tuh kayak merasa KL nggak punya apa-apa kayak gitu. Karena I don't have anything to buy, or I cannot have anything to enjoy with my own money because my money nggak ada. Jadi sometimes Kyle juga suka compare with myself or with anybody else, dan aku jadi bisa sensitif dan marah-marah gitu loh. But then one day I get this verse dimana Tuhan bilang seperti ini. Yesaya 22 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Wow. Yang aku nangkep di sini adalah waktu itu ya, Tuhan tahu apapun tentang Elia. Tuhan tahu apapun tentang kita gitu loh guys. Tapi
Tuhan itu selalu stay even on our bad situation. And this is yang KL realize ya, this is what I cannot get from money gitu. Money memang bikin KL happy, kayak I can buy anything that I want. Even mungkin kalau selama corona, selama aku di rumah, mungkin if I still have money, aku yang kayak spend a lot in mungkin beli meal lah, atau mungkin I can go anywhere lah, entah itu hangout di mana. Tapi KL baru sadar bahwa selama in my hard times, only God that can stay, only God that comforts me. Kenapa? Karena money itu nggak bisa stay. Money justru bikin KL stres. Kenapa? Karena it cannot stay. It only selalu ada pada saat ya kalau kita butuh ya udah habis, udah gitu doang. Jadi pas nggak ada ya pasti kita stres lah. Nah ini nih yang kita nggak bisa lihat dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada buat kita pada saat our bad situation sekalipun. So, yang KL mau tekankan di sini adalah bahwa kita harus selalu memprioritaskan Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita butuhkan, Tuhan selalu mendengarkan itu. Okay? Do not ever see things dengan pandangan kayak, wow, I don't have any money. Wow, gimana nih, no money no life. Wah, kalau kayak gini caranya aku nggak bisa dong beli pulsa. Wah, nggak bisa dong nugas. Wah, nggak bisa dong ini, nggak bisa dong itu. So, kita selalu stick our mind dengan money yang kita punya. Atau sometimes kayak kadang, wah, kalau misalnya aku nggak main HP, atau misalnya aku nggak do some fun things, boring dong. Atau ya aku nggak ada semangat belajar deh kalau misalnya aku nggak main TikTok terus. No, justru Tuhan itu always promise us the good things, always promise us His blessings. So intinya, in God we are really really safe. Bilang ke kiri kanan, in God we are safe. Jadi apapun itu kita harus bisa memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. So mammon is not only money, but it's also situation that can replace God in your life. Oke, sekarang waktunya untuk huddle time. Nah ini kita kalian pengen kalian untuk kalian bisa pikir, try to think what are the things yang bikin kalian tuh lazy atau forget untuk have time with God. Atau kalian merasa kayak kalau aku main ini, atau kayaknya masalah keuangan aku nih bikin aku jadi lupa deh baca firman. Nah, coba hal apa yang menurut kalian itu udah berlebihan dalam keseharian kalian? Oke. Dijawab dalam hati ya. Oke, udah. Nah, yang kedua adalah what is your commitment after you listen to this sermon pagi hari ini? Terakhir, KL cuma mau ingetin, intinya kamu tidak akan bisa mengabdi atau bertahan dengan hal duniawi dan Tuhan sekaligus. So, just choose God in your life. Pilih Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kalian, karena hanya Tuhan yang bisa provide apapun yang kalian butuhkan. Bahkan in your good times and in your bad times, He is always there. Oke, sebelum kita selesai, ternyata gak kerasa banget ya udah selesai. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau sudah berikan buat kami sampai hari ini. Engkau sudah membukakan hati dan pikiran kami bahwa kami betul-betul menganggap bahwa Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan yang ada dalam hidup kami. Bukan karena gadget kami, bukan karena games kami, bukan karena YouTube kami, bukan karena TikTok kami, bukan karena hal-hal atau momen-momen yang di atas Engkau Tuhan, tapi karena Engkau yang selalu
ada buat kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang kami bisa bergantung Tuhan, dan buat kami supaya kami bisa lebih peka terhadap Roh Kudus-Mu, buat kami juga supaya kami bisa lebih dituntun lagi Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, ada kasih, sukacita dan damai sejahtera yang selalu mengikuti kami setiap harinya. Dan aku berdoa Tuhan supaya ada kuasa Roh Allah Tuhan yang diam di dalam kami, supaya kami bisa bertindak dan kami bisa berkata-kata Tuhan, dan kami bisa bersikap berdasarkan firman-Mu Tuhan, berdasarkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bye guys, thank you, happy Sunday. You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. You are awesome. You